Jelangkung adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Jawa. Permainan ini melibatkan penggunaan boneka yang diyakini dapat dihuni oleh roh atau makhluk gaib. Biasanya, jelangkung dimainkan dalam rangka menghubungi arwah orang yang telah meninggal. Cerita di balik jelangkung sebagian besar berhubungan dengan mitos dan kepercayaan tentang dunia gaib. Konon, jelangkung memiliki akar sejarah yang panjang dan telah ada sejak zaman dahulu. Dalam cerita rakyat Jawa, dikisahkan bahwa jelangkung berasal dari seorang dukun wanita yang memiliki kemampuan khusus untuk memanggil roh. Ia menggunakan boneka yang diisi dengan beras ketan dan diberi nama jelangkung untuk memanggil roh-roh tersebut. Pada saat itu, permainan jelangkung dianggap sebagai sarana komunikasi dengan roh leluhur atau orang yang telah meninggal. Dalam permainan ini, orang-orang yang berpartisipasi akan duduk mengelilingi boneka jelangkung yang diletakkan di tengah ruangan yang gelap atau dalam ruangan khusus. Mereka akan menggunakan papan kecil dengan huruf-huruf atau angka-angka untuk meminta pertanyaan kepada roh yang diduga hadir. Percaya atau tidak, jelangkung telah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia dan masih dikenal dan dimainkan oleh beberapa orang hingga saat ini. Meskipun demikian, permainan ini juga dikaitkan dengan hal-hal mistis dan dianggap sebagai suatu bentuk penghubungan dengan dunia gaib yang tidak disarankan untuk dilakukan tanpa pengawasan atau pemahaman yang baik tentang risikonya. Cara memainkan jelangkung: siapkan sebuah boneka atau patung yang akan digunakan sebagai wadah bagi roh atau makhluk gaib. Isi boneka dengan beras ketan dan beri nama jelangkung. Pilihlah ruangan yang cukup besar dan gelap. Pastikan tidak ada gangguan dari luar, seperti suara atau cahaya yang mengganggu. Tempatkan boneka jelangkung di tengah ruangan, seperti di atas meja. Duduklah dalam lingkaran di sekitar boneka jelangkung. Matikan semua lampu agar ruangan menjadi gelap. Anda bisa menggunakan lilin atau lampu redup sebagai sumber cahaya. Bersama-sama, ucapkan permohonan atau doa kepada roh atau makhluk gaib yang ingin dihubungi. Mulailah bertanya kepada roh atau makhluk gaib dengan menggunakan papan kecil yang memiliki huruf, angka, atau kata-kata ya dan tidak. Sentuhlah boneka jelangkung dan tunggu hingga boneka memberikan jawaban melalui gerakan atau bunyi. Teruskan bertanya dan mendengarkan tanggapan dari roh atau makhluk gaib yang diduga hadir. Setelah selesai, berterima kasih kepada roh atau makhluk gaib, dan tutup permainan dengan doa atau permohonan penutup. Dalam kepercayaan mistis, ada beberapa akibat buruk yang mungkin dihubungkan dengan memanggil jelangkung. Gangguan spiritual atau energi negatif. Salah satu keyakinan adalah bahwa memanggil jelangkung dapat mengundang energi negatif atau roh-roh jahat yang dapat menyebabkan gangguan spiritual. Ini bisa termasuk perasaan ketakutan, depresi, insomnia, atau keadaan emosional yang tidak stabil. Kejadian supranatural yang menakutkan. Ada keyakinan bahwa memanggil jelangkung dapat menyebabkan munculnya fenomena supranatural yang menakutkan, seperti suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, atau bayangan yang misterius. Penyimpangan atau hukuman. Beberapa keyakinan mistis mengatakan bahwa memanggil jelangkung adalah suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan supranatural, dan dapat mengakibatkan penyimpangan atau hukuman dari roh atau entitas gaib yang terlibat. Pengaruh negatif pada kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa keyakinan, memanggil jelangkung dianggap dapat memiliki pengaruh negatif pada kehidupan sehari-hari seseorang. Ini bisa mencakup masalah kesehatan, hubungan yang buruk, atau kesialan yang terus-menerus. Ada kejadian nyata, percaya atau tidak, gara-gara memainkan jelangkung 25 murid sekolah dasar kesurupan. Kejadian ini terjadi tahun 2014 lalu. Begini ceritanya, permainan jelangkung dilakukan oleh anak-anak SD di Jakarta Timur. Sebanyak 25 murid sekolah dasar negeri SDN 02 Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur kerasukan massal setelah bermain jelangkung. Salah satu orang tua murid, Lastri, mengaku terkejut dengan kesurupan massal yang dialami puluhan murid di sekolah itu. Lastri yang datang ke sekolah untuk menjemput anaknya melihat sejumlah murid bertingkah aneh dengan berlari, menangis meraung-meraung, berteriak, hingga berguling-guling di tangga. Saya datang ke sekolah untuk jemput, ada ramai-ramai, dikira ada apa. Ternyata pada kesurupan, ada yang lari-larian, nangis-nangis. Kaget juga,
kata Lastri saat ditemui di area sekolah. Kasirin, Kepala SDN 02 Susukan menuturkan, peristiwa itu bermula saat jam istirahat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mengisi waktu istirahat, sebagian murid laki-laki dari 37 murid kelas 6 bermain jelangkung dengan menggunakan kertas dan uang di dalam ruang kelas. Satu kelas ada 37 orang yang kerasukan 25 orang. Murid laki-laki kelas 6 main jelangkung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kata Kasirin saat ditemui di kantornya. Setelah memanggil arwah dan memainkannya, bocah-bocah berusia sekitar 12 tahun ini tak menuntaskan dengan mengembalikan arwah tersebut ke alamnya. Tak lama kemudian salah seorang murid mulai bertingkah aneh yang diikuti oleh murid-murid lainnya. Secara total terdapat 25 murid yang mengalami kesurupan. Kesurupannya berlangsung sampai sekitar 40 menit, tutur Kasirin. Mengetahui ada kesurupan massal di dalam area sekolah, para guru segera memanggil seorang pemuka agama setempat. Setelah dibacakan doa, murid-murid yang semula kesurupan dan bertingkah aneh mulai tenang. Disuruh pergi arwahnya. Setelah dibacakan doa sembuh, katanya, khawatir peristiwa serupa akan terulang kembali, pihak sekolah pun memulangkan seluruh murid. Walaupun jelangkung hanyalah permainan menurut pandangan modern sekarang ini, tapi melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat permainan ini, maka janganlah memainkan permainan jelangkung secara sembarangan, lebih baik lagi tidak usah. Jelangkung, jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Petik 2. Kalimat di atas adalah kalimat sakral permainan jelangkung. Apakah kamu berani? Akhir kata, kita tetap harus percaya kepada Maha Kuasa. Niscaya semuanya bisa kita hadapi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.